warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, ini adalah kuliah perkembangan peserta didik sehubungan dengan adanya beberapa aktivitas di kampus. Jadi hari ini kita kuliah dalam bentuk menonton YouTube berkaitan dengan materi. Saya akan share dulu ya. Hari ini kita membahas tentang hal yang berkaitan dengan kecerdasan. Ya. Hal yang berkaitan dengan kecerdasan yaitu bagaimana kita mendeteksi kecerdasan yang ada pada anak. Ya, mendeteksi kecerdasan pada anak. Apa itu kecerdasan? Kecerdasan atau inteligensi itu dipandang sebagai kemampuan memahami dunia, berpikir rasional, dan menggunakan sumber-sumber secara efektif pada saat berhadapan dengan tantangan. Jadi kunci kecerdasan itu adalah bagaimana orang memecahkan masalah. Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar keseluruhan pengetahuan yang diperoleh dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi baru atau lingkungan pada umumnya. Jadi ini juga berhubungan dengan lingkungan. Kecerdasan yang kita kenal ada yang namanya intelligent quotient atau IQ. Ini adalah kecerdasan yang paling klasik yang dari dulu dijadikan ukuran kecerdasan yang sangat luar biasa. Itu dulu. Ya. Itu kemampuan individu untuk berpikir, mengolah, dan menguasai lingkungan secara maksimal serta bertindak secara terarah. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, muncul kecerdasan-kecerdasan lain. Salah satunya adalah emotional quotient atau kecerdasan emosional, yaitu kemampuan untuk mengendalikan dan menata perasaan diri sendiri maupun orang lain. Jadi yang ini adalah orang yang cerdas untuk menakar diri sendiri sehingga orang lain tidak dirugikan. Kalau yang kecerdasan intelijen itu berbeda, itu lebih cenderung ke kekuatan otak. Nah, yang terakhir adalah munculnya ada spiritual quotient atau kecerdasan spiritual. Sumbernya yang memahami dalam melambungkan semangat seseorang yang mengikatkan pada nilai-nilai. Kebanyakan biasanya nilai yang dipakai di sini adalah nilai-nilai agama, ya, atau nilai-nilai moral, atau nilai-nilai kultur yang baik. Nah, kecerdasan terakhir adalah kecerdasan yang dikembangkan oleh Howard Gardner yang dikenal dengan multiple intelligency atau kita kenal dengan kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan ini termasuk adalah kecerdasan yang paling lengkap karena kecerdasan ini memanfaatkan kognitif, psikologi, antropologi, sosiologi, juga menjelaskan kecerdasan manusia. Meskipun konsep ini telah dipelajari bertahun-tahun, yaitu dikenalkan tahun 1983, tapi baru berkembang sekarang ini, di mana memandang kecerdasan itu menjadi sesuatu yang sangat komprehensif, dan yang inilah yang banyak direferensikan pada saat ini. Kecerdasan yang berkaitan dengan multiple ini dapat didefinisikan dengan kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama. Jadi ada 3 komponen utama berkaitan dengan kecerdasan ini. Yang pertama adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada kehidupan keseharian. Ini masalah. Manusia itu akan cerdas jika dia mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan keseharian. Dan itu yang membuat manusia bertahan. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan-persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Jadi manusia itu selain menyelesaikan masalah lama juga melihat masalah-masalah baru. Perubahan-perubahan teknologi dan segala macamnya ini harus diantisipasi. Kemudian kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa
yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Yang dimaksud penghargaan di sini juga penghargaan finansial, penghargaan yang lainnya. Nah, ini ada 3 aspek ini. Kemudian latar belakangnya apa? Yang pertama, semua inteligensi itu berbeda-beda, tapi semuanya sederajat. Nah, ini yang sederajat. Yang kedua, semua kecerdasan dimiliki manusia dalam kadar yang tidak sama. Ada yang cerdas A, cerdas B, cerdas C, cerdas C. Kadarnya berbeda. Ada yang menonjol, A-nya kuat. Ya. Kemudian terdapat banyak indikator kecerdasan dalam tiap kecerdasan. Kemudian semua kecerdasan yang berbeda tersebut saling bekerja sama. Ya. Kemudian semua jenis kecerdasan tersebut ditemukan di seluruh atau di semua lintas budaya, di seluruh dunia dan kelompok usia. Artinya kecerdasan ini tidak sektoral, tidak regional, tapi di dunia manapun, di budaya manapun, kecerdasan ini akan ada. Kemudian kecerdasan diekspresikan melalui rentang pengajaran dan hobi. Artinya begini, kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang itu akan tumbuh jika dikembangkan. Contohnya, seorang pelari itu akan menjadi pelari handal ketika dia memiliki kecerdasan berkaitan dengan kinestetik kalau dia dilatih. Begitu juga penyanyi, begitu juga para ahli narator, ahli dakwah yang memiliki kemampuan-kemampuan untuk menyampaikan, mempengaruhi orang, menyampaikan nilai-nilai. Kemudian tahapan-tahapan yang dialami dari setiap kecerdasan dimulai dengan kemampuan membuat pola dasar. Jadi kalau ada anak yang kita temukan suaranya indah sekali, dipastikan dia memiliki kecerdasan linguistik. Tapi kalau ada anak yang tidak pernah mau diam, kemungkinan besar adalah dia memiliki kecerdasan kinestetik. Dan itu bisa dideteksi. Siapa yang mendeteksinya? Yaitu guru. Ada kemungkinan seorang anak berada pada kondisi berisiko sehingga apabila mereka tidak memperoleh bantuan khusus, maka kecerdasannya tidak muncul. Artinya dia memiliki kecerdasan itu tapi dilarang oleh orang tua. Misalnya ada orang-orang yang dia tidak mau anaknya jadi penyanyi, padahal anaknya jadi penyanyi. Tidak mau anaknya jadi kori, padahal pantas untuk jadi kori. Itu menemukan itu. Nah, kemudian kecerdasan yang dikenal dan dikembangkan oleh Howard itu ada kecerdasan bahasa, kecerdasan gerak, kecerdasan gaul, kecerdasan musik, kecerdasan angka, kecerdasan diri, dan kecerdasan alam. Ya. Kecerdasan linguistik, kecerdasan logis matematik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan natural, dan kecerdasan kinestetik. Nah, ini muncul ya. Nah, bagaimana sebenarnya mendeteksi kecerdasan itu? Yang pertama, mendeteksi kecerdasan linguistik. Bisa tertulis maupun bisa. Yang pertama, mengajak anak berbincang tentang kejadian. Kalau dia begitu mampu untuk mendeskripsikan dan orang yang diajak berbicaranya menjadi mengerti, maka dia memiliki kecerdasan. Mengobservasi kemampuan dan kemampuan berbicara, mengajak anak untuk bermain huruf, mengamati kemampuan anak melucu dengan kata-kata yang lucu, mengamati kesenangan mereka terhadap buku, melihat kemampuan mereka membaca dan menulis. Kalau semuanya menonjol, dipastikan anak memiliki kecerdasan linguistik. Ya. Bagaimana mengembangkannya? Nah, untuk mengembangkannya, berdiskusi tentang berbagai hal yang ada di sekitar anak. Membacakan cerita, mengajak anak untuk bertebak kata, mengajak anak berbicara, memperkaya kosakata atau membuat pantun sederhana. Mereka
yang memiliki kecerdasan ini dipastikan akan merespon. Bagaimana mendeteksi kecerdasan matematik logis, yaitu ditandai dengan kepekaan terhadap pola-pola bilangan, memiliki kemampuan merencanakan pola-pola serta termasuk juga angka. Ya, angka. Kesenangan mereka terhadap angka, mampu membaca angka. Ini pasti. Orang yang suka angka, mampu membaca angka, dia memiliki kecerdasan matematika. Kesenangan mereka terhadap angka, mampu berhitung, kecerdasan kecenderungan dengan pola-pola, bermain strategi, permainan dengan komputer, kalkulator, dia punya kecerdasan. Kecenderungan untuk menyusun sesuatu dalam kategori hierarki seperti urutan, besar kecil, panjang pendek, ini anak yang memiliki kecerdasan. Bagaimana mengembangkannya? Mengenalkan angka sejak dini, mengenalkan bentuk geometri, bangun-bangun ruang, segala macam. Memperkaya pengalaman interaksi dengan konsep matematika, bermain puzzle, ular tangga, domino, dan segala macam. Ini bisa, kalau mereka begitu tertarik, kemungkinan besar mereka memiliki kecerdasan matematika logis. Kemudian kecerdasan visual, kemampuan untuk menangkap suatu secara tepat, mampu mengenal bentuk serta benda. Nah, bagaimana mendeteksinya? Kemampuan menangkap warna. Biasanya dia punya kecenderungan suka mencari warna-warna, melihat warna. Mampu memadukan warna saat mewarnai, mendekorasi. Kesenangan mereka untuk mencoret-coret, menggambar, berhayal, dia pasti memiliki kecerdasan visual. Membuat desain sederhana, menciptakan suatu bentuk seperti pesawat, mobil, dan segala macam. Kemampuan anak untuk memahami arah dan bentuk. Bagaimana mendeteksi, mengembangkannya? Melatih anak untuk belajar mengatur, merancang sesuatu. Melakukan permainan konstruktif dan kreatif. Mengunjungi tempat, memperkaya pengalaman visual. Datang ke perpustakaan, datang ke museum, datang melihat bentuk-bentuk lukisan dan segala macam ke galeri. Kegiatan ini memperkaya, ya, kegiatan berkaya atau mengembangkan kerajinan tangan, menggambar, melukis, biarkan mereka menggambar. Kemudian bermain tanah liat dan segala macam. Nah, kemudian ada yang namanya kecerdasan musikal, kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, menikmati bentuk suara, peka terhadap ritme, melodi. Ada orang-orang tertentu yang dia begitu peka terhadap suara, suaranya indah. Ini kemungkinan besar dia memiliki kecerdasan musikal. Indikatornya apa? Lihat kesenangan, kemampuan bernyanyi, menghafal, bersiul, bersenandung, membuat bunyi irama. Kecenderungan musikal anak berbicara, ya, dan merdunya suara saat bernyanyi. Kepekaan terhadap kemampuan mereka menangkap nada-nada irama yang berkemampuan. Kemudian kesenangan dan kemampuan mereka bermain musik, ya, kemampuan mengenal berbagai suara. Kembangkannya, beri kesempatan anak untuk mampu mengembangkan dirinya. Biarkan dia percaya diri. Kemudian membuat penghargaan terhadap karya mereka, mengajak anak menyanyi, kemudian memfasilitasi anak agar dapat berekspresi secara musikal. Ya, biarkan dia nyanyi dan segala macamnya. Kemudian ada anak yang memiliki kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini tandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh, kemahiran mengelola tubuh. Bagaimana mendeteksinya? Yang pertama adalah kemampuan koordinasi mata, tangan, kaki seperti menggambar, melukis, manipulasi, atau melempar, menendang, menangkap. Orang yang memiliki kecerdasan kinestetik itu biasanya para olahragawan. Kemudian keluasan dalam kelenturan lokomotor seperti berjalan, melompat, berbaris, berjongkok, dan segala macamnya. Itu dari kecil sudah kelihatan. Kemampuan mereka mengontrol tubuh, mengatur seperti mewujudkan kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kesadaran ritmik, ya, kemampuan mengambil start, dan pokoknya yang berkaitan dengan gerakan-gerakan. Ada anak yang suka memukul-mukul, menendang, ya, atau berlari, dan segala macamnya. Nah, kemudian bagaimana supaya mereka
bisa bermanfaat. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik membutuhkan kesempatan untuk bergerak. Jadi biarkan mereka bergerak. Beri tugas-tugas motorik halus, menggunting, melipatkan segala macamnya, kemudian motorik kasarnya, melompat, berguling, segala macamnya, kemudian menyediakan fasilitas lapangan. Suka lari, biarkan dia lari, suka basket, biarkan dia basket, suka sepak bola, kembangkan sepak bolanya, dan segala macam. Kemudian ada yang namanya kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan ya mencerna, merespon tepat suasana hati, teman-teman, motivasi dan keinginan orang lain. Orang-orang yang memiliki interpersonal itu bisa menangkap keinginan orang lain. Ya, kepekaan anak terhadap perasaan ketua, berkebutuhan dan peristiwa yang dialami teman sebaya. Dia peka, empatik. Kemampuan anak memotivasi mendorong orang lain. Ini nanti kecerdasan interpersonal biasanya orang-orang yang memiliki kemampuan menjadi motivator. Ya, kemudian sikap ramah, biasanya mereka cenderung menjadi consumer service karena kecenderungan anak untuk bekerja sama dengan orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan interpersonal tidak single fighter, dia selalu bekerja dengan orang lain. Kemudian ada yang namanya kecerdasan interpersonal. Mengembangkannya seperti apa? Melatih kesabaran, menunggu giliran, menghargai perbedaan, melatih kegiatan sosial, mengembangkan dukungan kelompok, outbound, dan segala macam. Ini mengembangkannya. Selanjutnya ada yang namanya kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan mudah berkonsentrasi dengan baik, suka bekerja sendiri, pendiam. Berbeda dengan interpersonal. Ini kalau intra, dia lebih cenderung menyendiri. Ya, suka bergaya, belajar sendiri, suka menyendiri, merenung, ya, belajar mengubah ke target jika gagal. Dia adalah orang yang paham kelebihan dan kelemahan diri, kemudian memiliki kemampuan untuk berkreasi. Bagaimana mengembangkannya? Menciptakan citra diri positif. Jangan sekali-kali menyalahkan anak. Dorong mereka untuk selalu membangun sekalipun mereka gagal. Berikan penghargaan ketika mereka berprestasi, beri pujian, dorong secara positif, beri tugas yang harus mengerjakan sendiri dan berkreasi, mendorong secara mandiri. Kemudian ada orang-orang juga yang memiliki kecerdasan natural berkaitan dengan kemahiran dalam mengenai mengklasifikasi. Jadi orang yang memiliki kecerdasan natural itu biasanya adalah orang yang begitu natural. Kalau nanam pohon biasanya dia baik. Dia begitu telaten me, memelihara binatang, memelihara tanaman, ya. Jadi kecenderungan menyukai alam terbuka, hewan piaraan, memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk hewan, mendeteksi permainan binatang, kemudian mereka tidak takut memegang serangga segala macam. Biasanya orang-orang yang begini itu orang-orang biologi. Bagaimana sebenarnya mengembangkan kecerdasannya atau para petualang alam? Ya. Kegiatan ekostudi berbicara mengenai apa yang terjadi di alam, bercerita tentang alam dunia binatang, kemudian biarkan mereka untuk selalu ini. Kemudian ada yang dinamakan dengan kecerdasan eksistensional, yaitu kecerdasan secara eksistensial cenderung berani menyampaikan keyakinan. Ini adalah orang-orang yang dia begitu berani memegang teguh nilai yang diyakini kepercayaannya. Kecenderungan anak suka mengajukan pertanyaan mendasar tentang hakikat sesuatu. Anda tak ada tahu ada orang yang dia kalau sudah berprinsip, dia tidak pernah merubah prinsipnya. Sekalipun dia menghadapi tantangan yang besar. Itu adalah orang yang memiliki kecerdasan. Ya. Kemudian kemampuan menjabarkan nilai reaksi sesuatu, kemampuan pertanyaan mendidik. Intinya, anak yang memiliki kecerdasan kinestetik ini itu adalah orang
yang selalu yakin apa yang dia lakukan, ya, dan dia tidak pernah berubah tentang keyakinannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Perkuliahan ini silakan Anda simak perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya, ya. Mudah-mudahan Anda selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.